Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dalam program pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing terkait dengan bagaimana kita menganalisis data statistik hasil penilaian sensori ya. Sebagai contoh, kami akan bukakan data terlebih dahulu, mengambil data dari web, yaitu analisis data sensori metode catat, check out that apply ya, menggunakan perangkat lunak Excel start ya. Jadi kita bisa belajar dari tutorial yang ada di web ya. Ini penting sekali analisis ini dalam penelitian sensori ya, penginderaan terhadap produk pangan, penerimaan produk pangan dengan metode yang spesifik ya, salah satunya adalah catat. Baik, kita bisa unduh di web ini. Ada demonya juga, kemudian ada penjelasannya, dan memang salah satu software yang digunakan, banyak software tapi salah satunya di sini adalah Excel Stat ya. Pemirsa dapat juga menganalisis menggunakan software yang lain, apakah program R, program MATLAB, atau mungkin program yang lain. Sebagai pembelajaran kita akan gunakan Excel Stat ya. Jadi Excel Stat ini adalah program yang disiapkan oleh Microsoft Excel, jadi ditambahkan di menu Excel. Nah, ini kita lihat, ini Excel Stat ada di toolbar di atas ini ya. Baik, setelah kita buka Excel Stat, kemudian kita buka file yang akan digunakan untuk analisis, untuk latihan. Nah, lebih dahulu kita harus menyusun ya hasil penilaian konsumer atau panelis ya dalam tabel Excel seperti ini. Dimulai dari kolom pertama konsumer atau panelis, kemudian kolom kedua adalah produk. Ini ada 5 produk, kemudian ditambah ideal. Jadi ini ada idealnya adalah gambaran produk yang bagus ya menurut konsumen. Kemudian ada juga kesukaan. Ada kesukaan untuk hedonik. Untuk hedonik di sini kolom ketiga. Berikutnya ini adalah kolom 4 dan seterusnya, ini adalah merupakan atribut sensori ya. Jadi dalam metode catat ini kita harus mendeskripsikan atribut sensori yang mewakili produk yang akan diambil. Di sini ada firm, juicy, sweet, bitter, intense, odor, sour, crispy, dan seterusnya. Baik, setelah kita siapkan data seperti ini terus ya. Jadi ini contohnya consumer panelis nomor 43 ya. Ini produknya ada 5 produk dan ideal, dan hasilnya ditulis di sini. Karena ini metode catat, jadi hanya nilainya 0 dan 1. 0 itu tidak ada di produk, nah, itu tidak dijadikan produk ideal. Kemudian 1 adalah ada di dalam produk ya. Setelah disusun seperti ini, nah, kita buka Excel Stat-nya, kemudian kita cari Excel Stat yang ada program catanya. Ini ya, kita klik tambah, kemudian di sini Sensory Data Analysis. Kita klik dan kita pilih catat data analisis. Sudah. Baik, ini di tampilan
layar akan terlihat data yang kita isi ya. Yang pertama adalah tata data. Jadi data yang akan diobservasi ini masukkan ke sini ya. Jadi mulai dari sini ya, kolom D ini BIM, atribut yang diamati sampai siklusnya stringent ya, kemudian sampai seluruh apa itu analis atau konsumer berapa. Oke. Ya, cukup sampai di sini dan kita enter. Selanjutnya produk. Produk ini berarti pada kolom kedua. Ini produk kita blok sampai ke bawah. Oke, kita enter. Dan asesor. Asesor ini adalah panelis. Kita blok juga. Ini adalah consumer. Memang panelisnya konsumen. Dalam data-data itu membutuhkan data yang cukup banyak ya, lebih dari 50 biasanya, sehingga menggunakan panelis umum atau panelis konsumen. Oke, sampai selesai. Terus 60 lebih ya, jadi kemudian kalikan berapa, 5 produk, satu ideal ya, cukup banyak ya. Kita enter. Nah kemudian preference data ini kan tingkat kesukaan ya, tadi kan sampaikan link it ya, sini ya, linking tingkat kesukaan. Ini juga kita blok ke bawah. Oke ya, kita enter. Dan jangan lupa di sini apa itu ideal sudah tercentang. Nah, menuliskan ideal di sini harus sama ya, I-nya besar, ideal. Baik ya, kalau sudah, kemudian hasilnya mau kita tampilkan dalam ring halaman sheet ini atau di sheet yang berbeda, dalam satu file atau di workbook di file yang berbeda. Kita tampilkan di sheet yang berbeda di halaman yang sama, di foto file yang sama. Kemudian di sini biasanya sudah default dari program SF4 ya, tidak perlu dirubah ya. Tapi kalau ingin menganalisis data spesifik, silahkan ini diperhatikan dan dicentang yang dibutuhkan ya. Baik, kembali ke general, sudah kita masukkan data semuanya. Oh ya, jangan lupa juga di sini ini diklik label include, karena tadi mau kita memblok dari header tabel. Jadi atau label di tabel ini kita blok ya. Kalau misalnya kita hanya menuliskan angka-angkanya saja, ini dibuang centang. Baik, kembalikan centang. Kemudian setelah itu kita oke. Kita lihat di sini ada 714 row baris ya. Ini harus sama ya. Itu untuk observasi datanya 714 baris, produknya tadi 714 baris, asesornya 714 baris, reference data 714 baris. Sedangkan kolom ini sedang banyak. Kita klik continuous. Ya. Masih menunggu. Di proses ya. Nah, ini ada support ya, apa itu
prosesornya ya, laptopnya ya. Baik, hasilnya seperti ini ya. Data check all that apply, data sensory ya. Ini data deskriptif yang pertama. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis data ini. Yang pertama adalah deskriptif tentu ya, data deskriptifnya ya, berapa yang memilih film, juisi dan seterusnya. Bagi gambaran saja sebaran data, penilaian masing-masing asesor. Jadi di sini ada berapa asesor ini tadi? Ada lebih asesor ya. Kemudian ini masih data deskriptif. Akan dicermati, dipelajari kalau ingin mengambil data ini, tapi poin-poin penting saya kami sampaikan ya. Ini poin yang pertama ya, Cochrane test ya, atribut ya. Besar sedikit supaya terbaca. Jadi Cochrane test ini adalah menggambarkan atribut yang diamati itu apakah berbeda antar produk secara signifikan ya. Kalau berbeda berarti nilainya kurang dari 0,01 ya. Ada berapa yang itu tidak berbeda penilaian panelis terhadap produk sebagai itu biasanya memang seperti itu. Analisis statistik itu dilihat dulu apakah atribut itu berbeda atau tidak secara plastik ya, masing-masing produk. Selanjutnya ini kesimpulan pertama ya, Cochrane data analisis. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di sini, ini masih menyederhanakan data ya. Biasanya analisis multivariat itu memang data dibuat sederhana, jadi harus dicari eigen value data. Baik, berikutnya adalah yang pertama ya, Cochrane data, Cochrane test. Berikutnya ini adalah koresponden analisis. Jadi koresponden analisis namanya koresponden analisis. Koresponden analisis. Jadi ini apa itu pemetaan produk, kesamaan dan ketidaksamaan. Jadi dibuat pengelompokan mana produk yang sama, mana produk yang berbeda. Ya, kita lihat di sini bukan ada pengelompokan mana produk yang sama dan mana produk yang berbeda, ditandai dengan tempatnya dalam satu kuadran. Dan kemudian di sini kita juga lihat di sini ada produk ideal. Produk ideal itu ternyata tempatnya di kuadran yang kiri bawah di sini. Ya. Nah, ini juga bisa menjadi kesimpulan kita bahwa produk ideal itu menurut penilaian konsumen adalah memiliki atribut sensori ini, juicy, tasty, firm, crispy, dan kemudian produknya sendiri yang berada dalam satu kuadran dengan berbeda adalah produk ini 257, 54. Sedangkan yang lain adalah berbeda. Inilah koresponden analisis. Kita lihat bagaimana ya posisi produk ideal. Berikutnya masih koresponden analisis, yaitu kita lihat dari sisi yang berbeda pada kesukaan produk. Lebih tepatnya analisis PCOA, Principal Coordinate Analysis ya, COE. Ini kita lihat kesukaan ya berada di kuadran
kiri bawah juga ya, dan produk yang menyertai ini. Nah, ini kemudian atribut yang menyertai. Ini termasuk bagian dari koresponden analisis ya. Pertama tadi produk ideal, kemudian produk yang disukai. Nah, berikutnya kita masuk pada kesimpulan yang ketiga dari analisis CATA. Apa itu? Yaitu analysis of the must-have attribute. Ini disebut juga dengan penalty analysis. Penalty analysis ya. Analisis ini kita akan tahu persis ya produk yang diinginkan consumer atau panelis, produk yang tidak diinginkan consumer atau panelis, atribut-atributnya apa. Kita lihat pertama adalah must-have. Must-have itu berarti produk yang harus ada, atribut yang harus ada pada produk ya. Jadi di idealnya ada, tapi di produk tidak ada. Kita lihat langsung aja pemetaan pada gambar analisis must-have ya. Kita lihat di sini disebut juga analisis mean drop ya. Mean drop itu adalah rata-rata perbedaan produk ideal dengan produk aslinya ya. Jadi kita lihat must-have itu berarti dia di sini di sumbu Y adalah mean drop, sumbu X-nya adalah P no I yes. Jadi di produk itu dia tidak ada, di idealnya ada ya. Jadi namanya penalty analysis. Apa saja atributnya? Yaitu yang mean dropnya positif, jadi di atas 0, dan frekuensinya adalah 20%, berarti di kuadran kanan atas ini ya. Ini merupakan konsumen juicy, tasty, sweety. Ini di produk tidak ada, tapi di ideal ada ya. Kesimpulan keempat dari analisis apa itu CATA. Samping itu, samping must-have juga ada dalam penalty analysis itu adalah nice to have and negative attribute. Jadi nice to have baik ada dan atribut negatif. Jadi di sini negatif atribut itu adalah atribut yang tidak disukai oleh panelis ya. Di ideal tidak ada ya. Kemudian di produk ya bisa jadi ada atau tidak ada, tapi yang jelas di ideal. Kita lihat gambarnya. Nah ini, jadi mean drop untuk nice to have dan negatif atribut ya. Jadi kalau yang negatif atribut itu ya, jadi ini di P yes, di produk ada dan di ideal tidak ada, itu mean dropnya adalah negatif ya. Kemudian di atas 20%, berarti di sini SOR ini ya, SOR ini. Jadi yang mean dropnya negatif ini ya, ada yang nice to have, yaitu yang ini, yang di kuadran bawah kiri, dan kemudian yang not must-have sebaiknya tidak ada di sebelah kanan dari frekuensi topik. Nah di penalty analysis ini kita juga ada, kalau ini hanya rangkuman saja ya, digabung antara must-have dan nice to have ya. Biasanya akan menarik kalau gabung jadi 1-2 gambar tadi. Jadi di CATA analisis ini terakhir adalah kita juga bisa melihat posisi masing-masing produk terhadap produk ideal ya. Ini contohnya produk 106 ya.
Ini yang mendekati 0, berarti ini produk yang mendekati ideal. Kalau semakin besar gap, ini berarti jauh dari ideal. Jadi berarti grainy, multi, opti ini adalah sudah mendekati ideal, tapi untuk parameter-parameter atribut yang lain ini masih jauh dari ideal. Demikian penjelasan dari analisis data menggunakan software SStat. Semua manfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan analisis yang lain. Jangan lupa untuk memberikan komen, ya, like, dan juga subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.